Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast berikutnya kita akan diskusi kecil dengan salah satu sahabat saya. Nah, ini seorang maestro dari Semarang ya. Dari Semarang. Ya, aslinya tepatnya di Kaliwungu, Kabupaten Kendal aslinya ya. Asli dari sana, sejak kecil. Ya. Besar sama Ya, sekarang. Berkeluarga pun. Oh enggak. Gimana? Kecil di Kaliwungu, Kendal. Kaliwungu. Kemudian tahun 91 saya hijrah ke Jakarta untuk mengembangkan passion atau hobi saya yang dulu sebagai seorang kartunis. Saya mencoba untuk mengembangkan di Jakarta sampai sekarang. Itu urbanisasi. ini Ya. ini yang menyebabkan kepadatan penduduk ini. Biar Urbanisasi. Biar tambah sesat ya kan. enggak, biar Jakarta tambah lucu. Tahu bisa lucu. Ya. Kenapa kok Karena bisa lucu? gini, ketika saya di Kaliwungu, saya memulai karir saya sebagai awalnya hanya sekedar hobi membuat kartun, ya, membuat kartun. Sejak SMP itu saya membuat kartun, kemudian Itu SMP di sudah Kaliwungu ya? masih di Kaliwungu. Masih di Kaliwungu. Ya. Tahun 82 ada sebuah pameran kartun yang waktu itu saya melihat ini kok ada gambar yang menarik gitu. Nah, sejak itu saya tertarik untuk membuat kartun, ya. Kemudian ya itu sampai SMA, kemudian sampai tahun 90 itu saya membuat kartun menjadi kartunis lepas atau kartunis freelance untuk media-media yang ada di Jakarta. Kemudian hampir semua media saya pernah memuat kartun saya. Setelah itu tahun 91 Dari sejak kecil itu. ya SMP lah mulai. SMP sudah karyanya terbit Ya, di media. udah. Ya. Keren guys. Ya. Keren. Ya. Oh, tenang. Oke. Iya. Terus lanjutkan. Silakan. Nah, 91 saya ada peluang ditawarin bekerja di majalah humor di Jakarta. Cocok ya Ya, dia. cocok. Wah, kebetulan. Kartun memang detik lucu ya. Iya. Terus. Nah, dari majalah Sebentar, humor. bentar. Sudah pada yang tahu kenal belum? Namanya siapa? Belum kenal ya? Udah jauh Dari- namanya belum tahu. iya. Namanya siapa dulu? Oh ya, Maaf. perkenalkan kalau di dunia kartun saya kenal dengan nama Ifut gitu ya. Ifut. Ya. Nama lengkapnya Nama siapa? saya Muhammad Saifuddin. Tapi Dipanggil, ya. panggilannya untuk inisial di kartun Ifut. India Fanta Omega Eko Delta Evoet gitu ya. Ada nama alias nggak? Nggak ada itu Ifut. Blackpink atau apa? Hanya Ifut aja. Ifut ya. Nah itu nama saya cukup berkah dan maksudnya membawa berkah itu nama itu. Nama Jadi keberuntungan. kemarin saya ketemu ibu saya, ternyata nama Ifut itu nama panggilan saya di waktu masih kecil itu. Ada nenek saya memanggil saya Food itu, Ifut itu. Artinya ketika saya memakai nama itu, saya tidak kepikiran kalau itu nama itu sudah pernah diberikan ke nama saya melalui nenek gitu. Oke. Dan berkah. Random. Kita kembali lagi. Oke. Kembali lagi tadi SMP kirim ke media, diterima, dipublish. Itu keren itu. Ya. Nah, terus dilanjutkan bagaimana? Nah, SMP, SMA, kemudian menjadi freelancer, kartu freelance. SMA itu Ya, udah boleh. ya dari Udah bisa ngasih duit sendiri. bisa, ya. Saya lumayan, jadi udah bisa beli peralatan sekolah, beli buku, beli sepatu, dan Bayar bisa SPP sendiri? buat traktir teman-teman. Weh. Nah, ini yang penting itu. Traktir Traktir teman-teman ya. Jadi Luar sekarang kalau biasa. kita reuni, yang diingat saya adalah mereka pernah ditraktir dari hasil gambar kartun. Wah. Ya. Sos. Itu karikatur ya. Kartun. Kartun. Jadi gini, kalau kita ngomong kartun itu ada namanya kartun gag, kartun comic strip, kartun strip, kemudian satu lagi karikatur, atau satu lagi karikatur ke wajah ya. Kalau satu lagi editorial kartun atau kartun politik. Nah, saya waktu itu memulai dari kartun gag. Kartun gag itu Kartun gag. Ya, kartun gag itu satu panel yang Panel itu apa? satu Kotak panel ini? ya satu kotak, yaitu diisi dengan sebuah gambar, tapi itu di situ menceritakan lengkap dari orang langsung paham bahwa di situ walaupun itu ceritanya agak panjang, tapi dalam satu kotak itu orang langsung bisa memahami, itu lucu gitu. Itu satu kartun gag. Gitu itu. Temanya dari mana? Ada yang triknya enggak? Tergantung. Kalau kita lihat medianya, misalnya media dulu ada namanya tabloid bola. Temanya olahraga pasti. Nggak mungkin tema yang umum itu nggak mungkin. Politik apalagi gitu. Nah, ada juga dulu Kompas. Kompas juga dulu memuat kartun
temanya kita bebas kalau Kompas, kita bisa, tapi tidak politik ya kalau di Kompas itu. Yang penting keseharian, peristiwa sehari terjadi tapi dibuat dengan lucu gitu. Buat lucu ya, biar menghibur. Ya, ada kartun gag, ada kartun strip. Kartun strip itu lebih ke panel kayak komik gitu. Cuman komiknya paling 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, paling banyak 4 ya, 4 panel. Itu SMA ya. Ya. Bikin komik kayak gitu. Ya, sudah mulai belajar. Kartun ya. Ya. Kalau sekarang Eh, kesehariannya, sibukannya? jadi kalau kembali ke runtutan cerita tadi, Heeh. saya pikir dulu hanya sekedar sebagai hobi membuat kartun atau ilustrasi itu, gambar itu sekedar hobi. Selanjutnya ketika saya di Jakarta kerja di majalah humor itu, saya Berarti banyak- langsung kerja di ya. Jadi kalau ditanya waktu ke Jakarta itu saya hanya membawa ijazah SMA. Karena setelah lulus SMA saya pengen kuliah, daftar ke IKIP sebagai guru seni rupa, nggak diterima. ITB seni rupa juga nggak diterima. Ya udahlah. Artinya memang bukan jalan saya melalui jalur formalitas ya. Nah ini lucunya gini, ketika diterima di majalah humor, disitulah saya merasa saya sedang kuliah gitu. Kok bisa? Ya, saya bekerja di situ. Belajar juga Ya, saya bekerja di situ karena baru pertama kali bekerja di media. Saya anggap itulah sekolah saya, kuliah saya di situ. Saya bertemu dengan Pak Duku Indoro, bertemu dengan Mas Nono, bertemu dengan teman-teman yang lainnya yang luar biasa ya. Ya di situ saya banyak belajar. Saya anggap itulah kuliah saya gitu, tempat kuliah saya pertama di majalah humor. Mantap ya, nggak usah kuliah. Ya, Langsung kerja, dapat uang, dapat ilmu. ya. Dan titelnya SH. Apa itu? Sarjana humoris. Mantap. Sarjana humoris. Iya. Mantap. Berarti memang suka menggambar ini sejak kecil ya? Ya, sejak kecil. Ada nggak bakat-bakat dari siapa itu? Orang tua? Orang Ayah? tua kayaknya ayah saya dulu suka bikin maket gitu lah. Bikin maket untuk perumahan atau apa, nggak tahu dia. Itu pekerjaannya? Enggak, sebenarnya dia pegawai Departemen Agama. Oh. Tapi sampingan, artinya dia mempunyai jiwa seni juga. Untuk membuat maket kan butuh jiwa seni juga ya. Membuat perbandingan skala untuk itu maket, misalnya maket masjid atau maket perumahan itu. Orderan gitu? Iya, saya pernah ingat, saya lihat waktu kecil, saya ingat, oh iya, dulu ya saya pernah bikin maket seperti itu. Artinya seni itu ada di beliau. Kemudian ibu saya seorang guru juga, guru TK, pernah jadi guru TK, pernah guru jadi SMP. Nah, kayaknya juga seninya ada di ibu saya, juga ada seninya. Kalau lihat tulisannya sangat bagus sekali. Rapi ya? Rapi, indah itu. Saya kalau nyontoh nggak bisa. Tapi di mata keluarga tulisannya yang paling bagus saya katanya. Oh. Tulisan saya itu kayak Paling kental darah seninya ya, jangan di situ. ya. Ya. Walaupun adik saya juga kartunis. Lo punya saudara? Adik saya ada 2 orang. Punya adik? Ini kakak sulung? Saya pertama, Oh. Ya. Adiknya 2 orang. suka gambar juga? Ya, tapi yang adik saya yang kedua ini kan cowok. Nah, itu dia juga seorang kartunis. Wah, Ya, udah keluarga seni memang. ya betul. Jadi gambar itu memang kalau sudah bakat keluarga enak ya. Ya, kita nggak mengira kalau dulunya hobi, ternyata sekarang setelah ditekuni dengan serius dan istiqomah. Kalau dalam agama itu ada istilah istiqomah itu ya, tidak belok-belok, pokoknya fokus. Ya, apapun rintangannya dilakukan. Sekarang jadi profesi yang cukup menjanjikan. Bisa, wah ini data kata kunci menjanjikan. Nanti kita korek. boleh. Tenang satu. Nanti ada banyak pertanyaan, ini ada banyak. Oh masih banyak, jangan khawatir. Oke, Mas Ikut. SMP udah berprestasi, SMA berprestasi. Pernah nggak sih ikut kompetisi gitu, lomba terus dapat juara atau gimana? Ya, lomba waktu dulu memang kita Itu di sekolah. ikut Pernah? ikut lomba. Dapat juara Saya berapa? pernah ikut lomba melukis, juara 1 saya pernah. Ya. Woi. Jadi waktu itu lombanya Melukis itu, melukis. bukan kartun. Bukan. Ada acara 17 Agustus. Biasanya Di Agustusan situ itu ya ada. Agustusan ada lomba. Saya membuat sket orang sedang upacara. Melukis. Ya, langsung dia melukis. Tapi dengan gaya lukisan, tapi dengan gaya sket yang cepat gitu loh. Karena kan upacara ada waktunya, ada durasinya gitu. Nggak mungkin kita lama gambarnya. Harus cepat, suasana upacara 17-an. Dan waktu itu saya juara 1. Weh. Iya. Itu berapa jam bikin gitu tuh? Selama kanvas ya? Selama upacara berlangsung. Enggak, di atas kertas ya. Oh, kertas. Di atas ya. Di atas kertas itu. Sketsa berarti ya?
ya sketsa, bisa disebut sketsa juga. Oh. Tapi kalau dalam seni lukis kan ada, itu termasuk lukisan, masuk dalam kategori lukisan sketsa juga ya, bisa ya. Oh. Lukisan. Itu waktu sekolah SMP, Ya, SMA. SMA. Terus berikutnya ikut kompetisi apa aja? Nah, ketika SMA dan lulus SMA saya bergabung di kelompok kartunis Kaliwungu atau Kokang. Kokang. Ya mungkin Di mana itu? dulu di Kaliwungu. Tetap di Kaliwungu ya. Di Kendal. Kendal. Ya. Kalau di Kendal itu namanya terkenal itu Kokang, kelompok Kokang. kartunis Kaliwungu ya. Itu cukup banyak melahirkan kartunis-kartunis yang hebat dan sekarang Itu banyak. komunitas itu. Iya, komunitas kartunis di situ. Nah, Itu ada lewat. basecampnya enggak? ada dulu basecampnya ada. Saya banyak belajar di situ. Kemudian lewat Kokang itu saya dikenalkan dengan adanya lomba internasional, lomba kartun internasional. Mulailah mengirimkan karya-karya dan ikut dan beberapa kali dapat penghargaan walaupun bukan dapat juara yang pertama tapi masuk misalnya menjadi apa ya, dapat penghargaan fashion atau apa itu dari Jepang nih, dari Jimbun pernah, dari Belgia misalnya itu pernah. Terus itu seperti itu penghargaan kartun di luar negeri. Ya. Nominasi Ya. Enggak, dapatnya medali gitu, medali. Oh. Ya. Kan misalnya ada grade-nya ya. Iya. Grand Prize nomor 2, nomor 3. Nah, itu kayak harapan tapi ada Ya, ya. berapa orang gitu ya itu. Tapi itu sudah luar biasa Ya, ya. bagi saya luar biasa. Karena itu seluruh dunia itu lomba. Iya, karya kita nggak diakui pada level maaf sekolahan saja, Betul. daerah, tapi itu Ya, internasional. mulai internasional ya. Iya, iya, bagus. Iya. Itu ngirimnya pakai bahasa Inggris atau bantuan teman? Kalau dulu belum ada email, jadi harus pakai pos. Pos, Ya, tinggal kirim aja. Kita ngirim biodata pakai bahasa Inggris, biodata biasa. Udah gitu aja. Jago bahasa Inggrisnya. Ya lumayan tidak bisa. Banyak cocok ngobrol dengan kartunis ini berarti banyak kita. Nggak apa-apa. Terus tapi memang dari dulu sampai sekarang lebih sukanya kemana? Lukisan atau kartun? Jadi Atau saya memulai karir itu sebagai kartunis. Kemudian ketika berada di Jakarta, ternyata peluangnya atau pintu peluang itu ternyata melebar. tambah besar ya? Tambah besar ya. Ketika saya melebar di situ, saya melihat di situ ada peluang menjadi seorang ilustrator. Nah, itu kan. Kemudian menjadi seorang komikus, menjadi animator. Nah, itu banyak itu. Nah, hal-hal itu mulai saya pelajari, oh ternyata ada peluang untuk menjadi seorang ilustrator. Kemudian saya belajar membuat ilustrasi. Di majalah humor saya belajar membuat kartun dan belajar membuat ilustrasi. Sampai kemudian ada sebuah majalah anak-anak buku itu, mereka membutuhkan ilustrator lepas, kemudian saya mencoba mengirimkan karya saya, diterima dan berkarya di majalah buku sebagai freelancer. Tapi sekarang pekerjaan tetapnya di majalah humor, iya. cuman freelance-nya di majalah buku membuat iklan Sampai komik. sekarang? Bobo ya? Oh enggak, tahun berapa itu saya berhenti karena kesibukan dan juga pekerjaan. Iya. Kemudian saya tidak membantu lagi di buku, tapi cukup lama di buku itu. Oh. Ya, majalah anak-anak. Untuk juara-juara internasional tadi sudah, itu juara-juara level nasional. Juara nasional ya, Lomba yang pernah diikuti. ya lumayan, udah cukup Apanya, banyak. Ya. Yang terakhir kemarin saya lomba ada namanya Gerakan Bhinneka Nasionalis itu mengadakan lomba tentang keberagaman dalam beragama dan pluralitas itu. Nah, saya juara 1 kemarin itu ya. Terus kemudian sebelumnya ada lomba internasional juga penyelenggaranya dari Indonesia, itu Petrokimia. Mereka mengadakan lomba kartu internasional tapi penyelenggaranya sponsornya dari Petrokimia. Saya juara 3. Oh iya, kalau nggak salah saya dulu pernah lihat karyanya dengan itu ini di Bank BRI ya. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Nah, ini juga salah satu bentuk pengembangan kartun. Dulu saya mengenal kartun hanya dimuat di koran sebagai ya kartun kecil-kecil itu ya, nyempil gitu. Honornya mungkin ya paling gede 150. Kemudian ternyata ada peluang lain dari kartun itu bisa dibikin menjadi editorial atau menjadi sebuah produk untuk bukan mengiklankan sebuah produk atau iklan lah itu ya. Membranding sebuah media sebuah media. Kebetulan ada BRI yang membutuhkan untuk itu, dia mau membuat iklan untuk hari raya. Ya, untuk membuat iklan hari raya Idul Fitri. Dan saya mengajukan kartun sebagai medianya, diterima. Dan itu
cukup lumayan besar karena dimuat satu halaman di halaman Kompas. Wah. Wah, bagi saya itu sebuah apa ya, sebuah kebanggaan tersendiri ya, karena untuk menembus media sebesar Kompas dan membuat iklan BRI yang tingkat nasional kan tidak mudah. Nah itu Kelasnya sampai berapa kali? Sampai 3 kali berturut-turut itu saya membuat kartun di koran Kompas. Ya. mantap. Nah, sekarang saya ingin tanya, untuk saat ini kita semua tahu lah, kalau koran yang on paper kertas ini ya, kan sudah banyak ditinggalkan. Betul. Banyak ditinggalkan. Nah, kalau sekarang gini penyaluran karya-karyanya kemana? Iya, iya, iya. Sekarang ini medianya banyak. Kalau kita bermain di sosmed atau sosial media itu, kita bisa mengupload karya kita, misalnya untuk mengiklankan karya kita itu di Instagram bisa, di Facebook bisa. Nah kalau kebetulan media-media lain yang sekarang saya pakai untuk membantu itu kan diantaranya adalah pekerjaan-pekerjaan berhubungan dengan pembuatan buku. Ya ilustrasi untuk buku itu cukup banyak Ilustrasi juga. buku ya? Ilustrasi buku. Kemudian selain itu saya juga mempunyai pekerjaan lain yaitu membuat karikatur wajah. Nah itu sekarang dapat order, misalnya ada lembaga yang karyawannya ada pensiun atau ada yang pimpinannya mau pindah atau pensiun, nah itu biasanya mereka memberi jeda mata itu dalam bentuk karikatur. Itu gambarnya gimana? Dipanggil satu-satu on the spot atau ada foto? Enggak, gambar? kalau yang untuk on the spot itu biasanya kalau kita ada event itu kita bisa diundang di hotel, kemudian kita diajak oleh IO, kemudian kita membuat gambar karya itu dalam waktu 10 menit atau 5 menit gitu. Tamu-tamu yang diundang kita gambar. Tapi kalau yang untuk souvenir atau untuk hadiah biasanya kita dikirimin foto, kemudian kita bikin, kita bingkai, kita cetak di kanvas dan dalam bentuk kayak lukisan itu mas. Oh, yang penting kan kita memberikan gambar ya. Ya betul. Setelah nanti mereka mengaplikasikan di mana bebas ya. Kita yang menentukan. Jadi mereka hanya mengirimkan karya, kemudian ini mau dipakai untuk souvenir kita bikin dicetak di kanvas karena kita pakai digital ya gambarnya. Kalau kita pakai manual bisa juga, cuman waktunya tidak cukup karena mereka kadang memberi waktu untuk bekerja itu mepet. Dua hari harus selesai gitu. Ya kita harus cepat-cepat dalam bentuk digital. Tapi mereka suka gitu buat souvenir untuk hadiah. Gitu. Digital itu bikin digital ya. Sebenarnya digital itu lebih ke ini finishing. Misalnya gimana gambarannya bisa nanti jadi biar apa penonton di sini. Urutannya gini urutannya. Ketika ada order karikatur. Ya. Sekarang banyak menggunakan pakai aplikasi ya. Tinggal kirim masukkan foto tahu jadi karikatur gitu. Iya, sekarang kan klik itu langsung. Iya. Kalau saya enggak, tetap outline awal itu manual. Outline itu yang garis-garis itu ya. Manual dan semuanya outline manual, kemudian kita scan baru di coloring di Photoshop. Nah itu yang kenapa disebut digital, prosesnya terakhirnya digital. Terakhir gitu. Berarti tetap finishingnya dipakai komputer ya? Ya, karena untuk coloring dan untuk melayout misalnya dia butuh layout, misalnya ada tambahan kata-kata tulisan tuh kita pakai menggunakan dibantu Photoshop. Gitu. Berarti ini istilahnya semi ya? Jadi proses pembuatannya semi antara manual dengan digital. Iya, tetap ada digitalnya tetap berperan. Manualnya tetap di situ sangat berperan. Kalau saya masih seperti itu, belum bisa benar-benar menggunakan proses digital itu. Saya lihat kalau di IG gitu kan, ada itu yang dari mana itu ya, Israel itu, ya, banyak sih juga. Ya. Itu langsung ke apa ini tab ya? Tab, ya betul. Seperti itu enggak? Iya. Enggak. Saya belum peralatan ada di rumah, cuman saya masih lebih manual. Nyaman ya di situ ya. Iya, belum terbiasa dengan digital langsung semuanya gitu. Nah, terus ini pertanyaan lagi. Kadang-kala ada seseorang itu kalau gambar ya, kalau nih gambarin, belum mood. Nah, pernah nggak kayak gitu? Dapat orderan, suruh gambar, nggak mood. Padahal kan deadline-nya ada. Ya. Gimana? Ada tipsnya juga? Ada seperti itu? Memang rata-rata orang kan kadang kalau ditanya kalau berkarya harus nunggu mood ya. Kalau saya sudah dilatih untuk tidak menunggu mood karena waktu ketika kerja di media itu kalau kita nunggu mood deadline terlambat. Makanya ketika saya bekerja di media kan saya pernah bekerja di media di majalah, pernah di tabloid, pernah dan di koran pernah. Jadi saya merasakan semua bahwa mereka itu butuh kecepatan dalam kita berpikir target dan target. Ya.
ketika di media majalah itu majalah 2 bulanan. Kemudian kita ngerjain begitu banyak bikin komik, bikin ilustrasi, bikin banyak itu kan. Nah itu kalau kita nunggu mood nggak selesai itu. Nah, istilahnya kan berarti dipaksa kan ya, nggak usah nunggu mood, dipaksa pokoknya gambar, ingat deadline kan. Iya gitu. iya. Nah, kalau bagi teman-teman yang nggak bisa maksa, kira-kira tipsnya gimana? Jadi supaya pekerjaannya selesai. Iya iya. Kalau menurut saya sih memang awalnya sebuah paksaan ya. Tapi kalau kita latih itu mood itu bisa kita ciptakan. Kemudian ide-ide Mood itu bisa diciptakan. bisa. Contohnya. Iya. Ketika saya sedang suntuk tidak ada mood, Jalan saya, kaki. saya mungkin ya paling Main musik. keluar sebentar atau bisa main musik. Kebetulan saya juga suka main musik juga. Ada Oh, dua, bisa main ya, musik. saya Wah, biola. 2 alat musik yang saya sukai, satu seruling, Strolling. 1 gitar. Ya, itu Langsung ide. nah, itu langsung bisa mencairkan suasana. Atau kalau enggak ya kita kesenangan kita misalnya minum kopi ya kita ngopi-ngopi dulu sebentar, tapi jangan lama-lama ngopinya. Dia selesai kerjaannya. Ngopinya lama terus merokok lama ya udah lewat. Iya. Ya hanya untuk ini aja mengalihkan, tapi kita mengalihkan sesuatu yang mungkin membuat saya jenuh sebentar. Langsung kembali lagi mood lagi gitu. Pokoknya ingat deadline dan ingat Iya, honor. iya. Ingat honor. Bisa kok kalau kita mau dilatih karena butuh latihan. Kalau seniman kadang kan gitu disuruh melukis belum ada ide, belum ada mood, ya udah lewat. Saya enggak, bukan seperti itu. Enggak, Ide mood kita ciptakan gitu. Iya, karena pokoknya pinter-pinter kita ya. Iya, pinter-pinter kita. Oke. Memanage. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau dari Mas Ifut kira-kira teman-teman ini kan yang lihat ini kan belum tentu ada yang suka gambar Iya. atau cuma pengen gambar, pengen mulai tapi bingung untuk menjadi seorang kartunis tadi ya. Kartunis, Saya lebih sebut kartunis. Ya. Kartunis itu memulainya kayak apa, terus nanti alat-alat yang dibutuhkan apa, tips-tipsnya gimana? Oh gitu. Nah kalau dulu saya menyebut saya sebagai kartunis, tapi belakang ini saya sering juga mengerjakan komik, kemudian Komikus. Ya komikus juga. Kartunis, Ya, komikus. sekarang saya menyebutnya tiga-tiganya saya sebut. Saya seorang kartunis, seorang ilustrator, seorang komikus. Karena kalau kita menyebut komikus kalau nggak ada karyanya ya jangan mengaku. Gitu. Tapi alhamdulillah karena ada beberapa karya-karya yang membuat komik, ya saya boleh disebut sebagai komikus juga. Gitu. Untuk langkah awalnya supaya mulainya harus apa dulu? Nah, kalau mau berkarya, yang pertama kan niat itu. Niat. Ya, kalau ada niat. Bismillah. Kalau nggak ada niat ya nggak mungkin. Ya, oke. Yang kedua, kita bingung dulu. Iya. Oh, belum bingung. Ya. Kenapa saya mengatakan setiap saya memberi tip, yang pertama niat, yang kedua adalah bingung. Gitu. Kenapa kok bingung? Semua hal pasti dimulai dengan bingung. Gitu. Ya. Wah, Apapun ya. Ya. Semua hal harus bingung. Menurut saya gitu. Apapun bisa, lah. kok bisa? Iya. Seprofesional apapun orang ketika pertama kali mendapat suatu pekerjaan pasti dia ada unsur bingungnya dulu. Mau apa gitu. Mau apa? Nah itu setelah bingung nextnya ini yang penting gitu. Nah kalau bingung kemudian nextnya tambah bingung ya sudah selesai nggak bisa. Nah kalau saya tipnya gini, ketika kita bingung misalnya ya. kita mau bikin apa, misalnya saya membuat ilustrasi gitu ya untuk buku gitu. Saya membaca naskahnya, kemudian dari kebingungan itu kita akan ketemu jalan. Oh ini ilustrasi ini nanti membutuhkan contoh literasi gambar. Ya udah, saya nyari literasi. Kemudian setelah ketemu literasi ya kita cocokkan dengan naskah. Kemudian kalau sesuai ya langsung kita eksekusi gitu. Itu salah satunya. Kemudian kebingungan lagi kalau misalnya. Bentar. Oke. Ini tips bagi teman-teman yang ingin memulai. Iya betul. Itu Langsung di gitu aja. secara textbook nggak ada itu. Nggak ada misal belajar yang harus bingung dulu, nggak ada. Tapi bagi saya itu pengalaman saya selama bertahun-tahun ya seperti itu, dan ini pasti dialami setiap orang. Nah itu bingung itu bagi saya penting gitu. Saya juga bingung. Jadi mari kita sama bingung. Pokoknya berkarya aja deh. Ya setelah bingung kan nanti kita banyak menemukan jalan keluar. Pokoknya harus mencari keluar dari kebingungan itu ya. Iya betul. Kalau kita tidak bingung ya kita merasa sudah nyaman, belum tentu kita bisa berkarya dengan bagus gitu. Dari kebingungan kita misalnya saya pengen membuat karya seperti ini, kan masih bingung. Nyari referensi, nyari contoh, nyari akhirnya cari referensi. Referensi. Kemudian setelah itu
sudah ketemu referensinya. Satu. Itu referensi. Kemudian ya kita menyiapkan peralatan. Peralatannya apa aja? Kalau saya sederhana, kalau membuat kartun itu spidol, pensil yang itu ya, yang harga 2.500 spidol Snowman itu. Kemudian pensil, kemudian penghapus. Ya. Sket pakai pensil, outline pakai spidol itu. Setelah itu diproses. Kalau kita referensi itu tadi untuk apa? Dicontoh atau referensi gitu? hanya boleh lihat saja. Gini, kita beda membuat gambar yang mencontoh boleh, tapi gini, komposisinya begini. Kalau saya lebih banyak contoh itu hanya untuk membantu mengembangkan ide kita gitu. Misalnya digambarkan harus ada masjid. Nah kalau kita gambar masjid, kalau tidak terbiasa kan ngarang ya, takut salah ya, kita nyari contoh gambar masjid itu menjadi bagian dari gabungan ilustrasi gitu. Tapi jangan sampai salah, kita misalnya masjid di Indonesia gitu, kita nyari literasi masjid yang ada di luar negeri gitu, yang di sini nggak ada gitu, jadi aneh kelihatannya. Ini masjid gimana nih kok bagus banget, ternyata di Indonesia belum ada gitu. Bisa dapat referensi dengan gambar ini sebagai patokan saja ya, bukan untuk ditiru. Persis boleh nggak ditiru persis? Boleh, kan kita tidak mengambil gambar langsung, tapi mengulang redraw lagi. Boleh gitu ya? Boleh, itu dalam hukum gambar boleh ya. Itu misalnya saya dapat pekerjaan, terus saya bingung ini, kemudian dapat inspirasi, saya tiru, bukan ya. copy paste. Itu boleh. Tapi dalam kondisi gini, kalau saya lebih sebagai pelengkap gitu, bukan sebagai utama. Misalnya ada ilustrasi tentang seorang anak sedang melakukan kegiatan sosial di depan masjid. Nah itu masjid itu sebagai pelengkap aja, bukan kita lengkap di gambar utuh yang lengkap, hanya sebagai pelengkap aja. Sedikit-sedikit boleh lah. Boleh. Kayak dimodifikasi. Ya. Dimodifikasi. Jadi ya gitu. Misalnya warnanya kita rubah lah, tidak ini. Niat, bingung, terus kemudian udah mau full baterai. Niat, bingung, cari referensi, siapkan alat. Ya, udah mulai action. Satu lagi yang penting. Ada lagi ini tips saya. Jadi ketika kita berkarya, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi gitu. Ekspektasi tinggi itu apa? Maksudnya gini, saya pengen membuat karya yang terbaik gitu. Jangan, nggak usah lah. Nggak boleh malah. Menurut saya nanti mengganggu. Kenapa? Artinya gini, saya berkarya semampu saya gitu. Semampu saya, tapi dengan kesungguhan gitu. Dengan hati. Itu kan sama tuh. Beda. Menurut saya beda. Ketika saya sudah punya ekspektasi tinggi, ketika berkarya, kemudian pas berkarya tengah-tengah merasa ini kok kurang bagus, itu mengganggu ya. Tapi ketika kita berekspektasi gini, saya mau membuat karya sebaik mungkin gitu, tapi bukan untuk terbaik gitu ya. Pokoknya istilahnya dinikmati aja. Nikmati aja. Membuat gitu. Gak usah pakai pingin tuntutan. Ya misalnya ada lomba atau apa, saya harus juara 1 itu enggak. Malah nggak boleh gitu tuh ya. Mengganggu. Khawatirnya kalau nggak goal ya. Ya pokoknya pikiran-pikiran yang berat itu dalam berkarya itu kalau bisa ditinggalkan dulu. Kita lepas, bikin karya se-enjoy mungkin. Kalau misalnya kurang bagus, ya nggak apa-apa, lanjutin aja terus gitu. Nah setelah nanti apa, itu kan nanti proses. Bagus itu menurut saya proses, tidak langsung sekali kita berkarya bagus enggak. Kalau lihat karya saya di awal saya mulai berkarya sampai sekarang, saya juga heran. Dulu seperti ini, sekarang lompatannya seperti ini. Kadang juga merasa tanpa sadari banyak perubahan, banyak terutama kita dapat masukan dari teman-teman itu, karyanya bagus. Oke. Ini ada next nanti ya. Pasti ya, ini habis ini ya. Oke, baterainya semoga ini masih nutut ini. Oke. Nah, ini terakhir. Oke. Ada pertanyaan. 1. Honor terbesar yang pernah Mas Ivo terima. Terus job apa? Kalau boleh dikatakan job terbesar ya waktu saya bikin animasi. Animasi? Itu bikin gimana gitu? Gini. Suatu ketika saya berhubungan dengan lembaga asing dari Jerman itu. Saya disuruh dihubungi. Saya membantu mereka, sudah berhubungan. Sudah pernah kenal? Sudah pernah kenal. Saya banyak membantu. Orangnya mana? Orang sini? Bukan. Jadi ada lembaga asing dari Jerman namanya GIZ. Dia itu ada di Indonesia membantu banyak program-program Indonesia. Kemudian saya dikenalkan,
dan awalnya suruh bikin ilustrasi yang kecil-kecil gitu. Heeh. Sampai suatu ketika ada project komik, saya bikin komiknya. Komik ya. Ya awalnya komik, komik selesai, kemudian mereka tertarik bagaimana kalau ini bikin animasi gitu. Saya sanggupin dengan kemampuan yang terbatas, tapi ya alhamdulillah bisa. Walaupun saya bukan seorang animator, tapi ketika diberikan project itu ya bismillah kok bisa Loh, selesai. gimana kok bisa? Ya, jadi Kan animasi itu kan gambarnya betul, banyak itu. ya. Bagi saya keterbatasan itu juga sebuah anugerah gitu. Karena gini, tidak semua harus kita kuasai. Misalnya saya dapat kerjaan animasi, saya bukan animator, bukan bisa gambar cara misalnya katakanlah menggerakkan sebuah gambar, saya tidak bisa. Namun saya diberi ini akal ide gitu Pak. Kamu punya banyak teman gitu, link, cobalah berhubungan, Kerjasama. ya link-link dan lain, cari link-linknya bisa membantu kamu. Nah itu yang saya manfaatkan. Itu jobnya dilempar ke teman atau Bukan dilempar, Hanya membantu. bukan dilempar. Jadi gini, tetap tanggung jawab ah. kita semuanya ya, kita Oh, mengurus berarti semuanya. buat kayak tim gitu. Ya nanti misalnya saya harus ketika sudah diserahkan ke saya, sudah deal misalnya budgetnya sekian, saya baru nyari tim-tim, kemudian dari tim itu kan kamu bagian bikin animasinya, nanti nyari untuk bagian yang isi suara untuk menggerakkan, artinya seperti itu. Jadi Oh, kerjaan saya bukan perorangan. Kalau animasi itu tidak bisa perorangan, dan menurut saya puncak kartun itu ya animasi. Jadi saya benar-benar merasakan dari awal nol belajar kartun yang sederhana sampai puncaknya membuat animasi sudah pernah saya rasakan. sutradaranya Mas Ifut pada waktu itu. Siapa? Istilahnya sutradaranya, main direktornya ya. Ya, produsen Mas. Produsen. Ya, produsen. Karena saya harus mencari yang nanti yang membuat karakternya siapa. Karakter saya yang bikin, saya yang membuat karakter, akan saya bisa gambar itu. Karakternya itu seperti ini, yang dimunculkan ceritanya juga saya sudah punya ceritanya kan. Awalnya dari komik itu. Iya. Dari komik sudah punya. Ah. Jadi teman-teman animasi hanya membuat komik itu menjadi bergerak, jadi animasi. Berapa? Ya. Project pada waktu itu. Lumayan. Nah, ini kan teman-teman tahu Ya, sekalian. kalau animasi itu bisa sampai ratusan juta, ya. Ratusan juta guys. Betul. Ya. Bisa buat nggak mobil nggak sudah dapat ya. Beli rumah langsung itu. Nah, ternyata ya dari yang hobinya menggambar, seorang kartunis ya Mas Ifut ya. Istilahnya itu kuliahnya itu sambil proses ya. Belajar Ya, kuliahnya ketika sambil di proses. humor baru saya kemudian saya belajar masuk kuliah, itu pun saya ngambil diploma 1 desain grafis. Oh, tapi sudah sempat kuliah ya. Sempat kuliah. Nah, Dan saya pikir kuliah itu kalau kita memang pintar-pintar membagi waktu, sebenarnya kuliah itu ada formal dan informal. Iya. Ini harus tahu juga. oh. Kalau yang saya alami lebih banyak belajar secara informal, artinya kuliah secara informal, dan sekarang kita diberi kemudahan mengakses belajar itu lewat internet, itu luar biasa. Kalau misalnya nih teman-teman, ini kan katakanlah yang SMA, Ya. dia pengen kayak Mas Ifut gini, kartunis top gitu. Apa kira-kira kalau menurut Mas Ifut ini harusnya kuliah atau langsung aja action di lapangan gitu? Gimana? Ayo. Nah, sebenarnya ini dua pilihan yang sama-sama baiknya menurut saya. Karena melihat keadaan juga. Ketika kita kuliah, kalau memang di situ ada biaya, kemudian ada kemampuan kita dan kita keinginan untuk situ, ya kuliah. Kuliah aja ya. Namun seperti yang saya alami, saya pengen kuliah ternyata ditolak, nggak lolos kan, masuk kuliah nggak bisa. Kemudian saya tetap mengembangkan diri menjadi freelancer. Kemudian saya banyak belajar sendiri, mandiri, secara otodidak. Dan ternyata ya bisa juga gitu. Dua pilihan ini sama-sama baiknya. Berarti kalau beruntung ada dana kuliah, mending kuliah. Kuliah dulu. Kalau enggak ya sudah, cari aja pokoknya fokus Fokus ke situ, ya. banyak belajar, banyak bertemu dengan teman-teman yang lain yang lebih pinter. Jadi cari ilmu banyak Ilmu ya. sekarang dimudahkan dengan adanya Ini, internet. teknologi ya. Ini kan luar biasa. Ah. Kita bisa mengulik sendiri, belajar sendiri, itu sangat membantu. Nanti bisa kayak Mas Ifut ini ya. Ada sosmednya Mas? Ya. Sosmed. Barangkali teman-teman ingin, ya, kalau ingin mau lihat tahu karya-karyanya Mas Ifut. karya-karya saya ada di Instagram itu, saya tidak begitu banyak menampilkan di Instagram, hanya berapa yang pernah saya menangi, juara-juara itu pernah saya tampilkan. Di IG ya? Ya, IG. IG itu. Ya. Ada yang Itu lain? di Facebook juga. Ada. Ada Apa juga. nama IG-nya? IG-nya itu iFoet. Ivoet, Ya. IF
OED. OED. Ya. Itu aja. Ya, underscore apa? Underscore. Cartunis. Cartunis. Sama Facebooknya? Facebooknya Muhammad Saifuddin Ifut. Oke. Ya. Nah, ya, nggak kerasa udah 35 menit. Wow. Padahal tadi requestnya 10 menit ada cukup. Nah, nanti diedit nanti. Nggak, biarin gini aja Ya. langsung. Karena Ya. kalau kita ngomongin proses seperti ini, menurut saya kan panjang. Sebenarnya kalau kita mau terusin nanti berjam-jam bisa loh ini. Bisa. Karena Masih banyak yang bisa sampaikan itu. Iya. Oke. Terutama untuk teman-teman yang generasi muda sekarang ini kan Ya. waktunya itu banyak, terus media untuk belajar banyak. Ini kalau kesempatan nggak dipakai sayang. Kalau Aman, ya. dulu saya harus mencari referensi itu harus lewat buku. Buku itu kalau kita nggak punya uang ya kita nggak bisa beli referensi. Sekarang lewat Google banyak referensi, banyak contoh. Tinggal kemauan kita mau seperti apa, dari situ ada. Tinggal Nah, kemauannya ya. Jangan Kemauan. ngegame melulu makanya ya. Saya suka ngegame juga loh. nggak apa-apa. Tapi Game- ya nggak game sekarang juga ada ini juga ya. Game yang menghasilkan uang juga ada. Iya ada banyak lah sekarang ya teman-teman ini. Oke. Jadi itu ya. Tadi teman-teman sudah tahu sendiri ya bagaimana Mas Ifut seorang kartunis ya yang sudah menceritakan pengalamannya, tips-tipsnya, bahkan proyeknya jadi animasi. Ya, ini bisa buat pembelajaran bagi teman-teman yang ingin memulai atau bahkan ingin lebih serius ke dunia kartun. Jangan khawatir, segala sesuatu kalau memang diniati, Ya. niati, serius, pasti Tulus, dapat ya. Bisa jadi sebuah untuk pekerjaan ya, Betul. pekerjaan ya. 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 Oke teman-teman ya, bagi yang ingin komentar, pertanyaan atau apa, nah di komentar di bawah silakan. Terus untuk yang berkunjung tadi di sosmednya IG sama Facebooknya Mas Ifut, jangan lupa nanti coba di bawah, coba saya di deskripsi saya berikan akunnya Mas Ifut ya, kalian bisa berkunjung di sana. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.